Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat Bapak Raharjo SPD MPD selaku pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Saya Galih Pamungkas dengan NIM V8424033 selaku moderator pada diskusi kali ini. Dan teman-teman saya, Saya Rifka Tasgianufus dengan NIM V8424029. Saya Febriana Zahra Dewi Kartika Juang dengan NIM V8424025. Saya Aura Safa Aulia dengan NIM V8424023. Saya Nafi Asiti Khotimah dengan NIM V8424027. Saya Aldino Taufikur Rahman dengan NIM V8424031. selamat datang dan terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah hadir pada diskusi malam hari ini, di mana kita akan membahas topik mengenai pentingnya menjadi warga negara yang cerdas dan baik. Ini adalah isu yang sangat relevan di tengah dinamika masyarakat kita saat ini. Kita semua tahu bahwa warga negara yang baik adalah fondasi dari negara yang kuat dan harmonis. Tapi apa sebenarnya yang dimaksud dengan pentingnya menjadi warga negara yang cerdas dan baik? Apa manfaatnya untuk diri kita sendiri? Dan bagaimana jika ada orang lain yang enggan atau bahkan tidak peduli untuk menjadi warga negara yang baik? Untuk itu, mari kita bersama-sama membahas solusi praktis, pendekatan strategis, dan kontribusi yang dapat kita berikan sebagai individu maupun kolektif untuk menghadapi masalah saat ini. Saya yakin dengan diskusi yang konstruktif, kita bisa saling menginspirasi dan menemukan jalan keluar yang terbaik. Dan tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai diskusi pada kali ini. Menurut teman-teman, apa sih pentingnya menjadi warga negara yang cerdas dan baik? Apakah itu sekedar mematuhi hukum atau lebih dari itu? Dan yang lebih penting, apa manfaatnya bagi individu dan masyarakat dan tentunya bangsa? Menurut individu, menjadi warga negara yang cerdas dan baik memberikan manfaat besar bagi individu, masyarakat, ataupun bangsa. Secara pribadi, hal ini membantu individu memahami dan melindungi hak-hak yang mereka miliki, seperti hak atas pendidikan, kesehatan, dan kebebasan berpendapat, sehingga mereka lebih siap ketika menghadapi ketidakadilan. Selain itu, warga negara yang cerdas dapat mengembangkan diri melalui kemampuan berpikir kritis, pendidikan yang lebih baik, dan kemampuan yang relevan, yang pada akhirnya membuka peluang karir yang lebih menjanjikan dan meningkatkan kualitas hidup. Pemahaman yang baik terhadap hukum dan kebijakan juga membantu individu memanfaatkan layanan publik secara optimal sehingga menciptakan keseimbangan sosial dan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Kesadaran untuk mendukung nilai-nilai positif di masyarakat juga sangat penting. Dengan menjadi warga negara yang peduli terhadap toleransi, kerukunan, dan solidaritas, kita dapat menciptakan kehidupan sosial yang harmonis dan meminimalkan terjadinya konflik antara individu ataupun kelompok. Perilaku yang baik tidak hanya memberikan keteladanan kepada orang lain, tetapi juga membangun lingkungan yang mendukung pertumbuhan bersama. Secara keseluruhan, menjadi warga negara yang cerdas dan baik tidak hanya meningkatkan kualitas hidup individu, tetapi juga memperkuat persatuan dan kemajuan bangsa. Oke, saya akan memberikan pendapat saya ya dari sudut pandang keluarga. Jadi keluarga ini memiliki peran fundamental yang sangat penting dalam membentuk suatu karakter suatu individu untuk menjadi warga negara yang cerdas dan baik. Sebagai unit terkecil dalam masyarakat, keluarga adalah lingkungan pertama di mana nilai-nilai moral, etika, dan tanggung jawab menjadi sangat penting atau ditanamkan. Orang tua sebagai pemimpin keluarga bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pembelajaran nilai-nilai kewarganegaraan sejak dini. Yang selanjutnya ada peran keluarga dalam menanamkan nilai moral dan kewarganegaraan. Yang pertama, memberikan teladan positif. Anak-anak belajar banyak dari perilaku orang tua mereka, seperti ketika orang tua menunjukkan rasa hormat kepada orang lain, hukum, kejujuran, dan kepedulian antar sesama. Anak-anak ini cenderung meniru perilaku tersebut. Contohnya, yaitu orang tua yang disiplin membayar pajak tepat waktu. Yang kedua, ada diskusi tentang isu sosial. Melibatkan anak-anak dalam diskusi keluarga tentang isu-isu sosial seperti kebersihan lingkungan, toleransi, atau pentingnya demokrasi
membantu mereka memahami bagaimana pentingnya menjadi warga negara yang peduli dan berperan aktif. Yang ketiga ada mendorong keterlibatan dalam kegiatan sosial. Keluarga yang mengajak anak-anak untuk terlibat dalam kegiatan sosial seperti gotong royong, donor darah, atau membantu tetangga yang sedang membutuhkan dapat menanamkan nilai-nilai empati dan solidaritas. Yang terakhir yaitu mengajarkan hak dan kewajiban. Orang tua dapat mengajarkan anak-anak tentang hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara yang baik, seperti hak untuk mendapatkan atau menekankan pentingnya pendidikan kewajiban, seperti menghormati hukum dan menjaga persatuan bangsa. Nah, teman-teman kita dua saat ini sudah menyampaikan pendapatnya. Dan mungkin dari teman-teman yang lain juga pasti punya pendapat. Dan saya akan kasih waktu untuk kalian juga berpendapat. Silahkan. Oke, saya setuju dengan pendapatnya tadi yang dari sudut pandang individu dan sudut pandang warga ya. Nah, di sini saya akan menyampaikan pendapat saya menurut sudut pandang masyarakat. Menjadi warga negara yang cerdas dan baik itu bukan hanya bermanfaat bagi diri kita sendiri, tapi juga buat masyarakat secara keseluruhan. Nah, jika ada orang yang menjalankan perannya dengan baik, baik itu dalam aspek sosial, moral, maupun intelektual, maka akan tercipta lingkungan yang harmonis dan stabil. Dan ada beberapa dampak positif yang bisa kita ambil eh, jika terjadi um, di masyarakat ini dipenuhi oleh warga negara yang baik. Yang pertama itu adalah dampak kolektif dari warga negara yang baik itu ada harmoni sosial dan stabilitas ekonomi. Nah, kalau untuk di harmoni sosial ini, warga negara yang baik akan menciptakan masyarakat yang aman dan damai. Mereka saling menghargai, menjaga toleransi, dan hidup rukun. Nah, ketika banyak orang yang berperilaku baik, konflik di masyarakat bisa diminimalkan. Akan saya lanjutkan yaitu tadi hingga stabilitas ekonomi, yaitu selain bisnis yang dijalankan dengan jujur akan meningkatkan perekonomian negara. Lalu eh, adanya pentingnya solidaritas dan kerjasama antar warga juga. Solidaritas antar warga sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Ketika warga negara memiliki rasa solidaritas yang tinggi, mereka tidak hanya peduli pada diri sendiri, tapi juga dengan kesejahteraan orang lain. Misalnya, dalam menghadapi bencana alam, warga pasti akan membantu satu sama lainnya. Oke, saya sendiri setuju dengan pendapat dari Aura, yaitu mengenai sudut pandang bermasyarakat. Kemudian dari saya sendiri akan memberi dari sudut pandang pemerintah. Eh, Warga negara yang cerdas adalah elemen penting dalam mendukung pemerintah menciptakan demokrasi yang kokoh, kebijakan yang adil, dan juga pemerintahan yang transparan. Partisipasi mereka tidak hanya memperkuat legitimasi pemerintah, tetapi juga mendorong terciptanya kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Yang pertama, mendukung demokrasi secara sehat dengan berpartisipasi secara aktif, memilih pemimpin yang bijaksana memilih pemimpin bijaksana dalam pemilu. Kemudian melawan disinformasi dengan cara mampu mengenali hoaks dan juga propaganda. Kemudian mengawasi demokrasi, yaitu memastikan proses demokrasi secara jujur dan transparan. Yang kedua, mendorong kebijakan yang adil, melakukan membantu kebijakan inklusi dan tepat sasaran, advokasi keadilan sosial berupa membela hak kelompok rentan, kemudian evaluasi kebijakan, yaitu kritik dan membangun untuk perbaikan program. Yang ketiga, mengawasi pemerintah dengan cara melaporkan penyelewangan berupa mendukung pemberantasan korupsi, kemudian ada evaluasi program dengan memberikan masukan faktual untuk peningkatan, dan keempat, mendukung program pemerintah dengan cara membayar pajak secara rutin dan juga partisipasi sosial dengan cara aktif dalam program kesehatan, pendidikan, serta lingkungan. Oke, di sini saya setuju dengan pendapat sebelumnya. Selanjutnya, di sini saya akan menyampaikan pendapat saya mengenai sudut pandang global.
Menjadi warga negara yang cerdas dan baik memiliki banyak keuntungan, baik individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Yang pertama, ada peningkatan kesadaran sosial menjadi salah satu aspek penting di mana warga negara yang baik cenderung lebih empatik dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sosialnya, serta lebih aktif berpartisipasi dalam kegiatan sosial politik yang memperkuat demokrasi. Selain itu, pendidikan dan pengetahuan juga berperan krusial, karena warga negara yang cerdas berkomitmen untuk belajar sepanjang hayat, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka, serta mampu berpikir kritis dan analitis dalam menghadapi isu-isu kompleks di dunia saat ini. Dari segi ekonomi, warga negara yang cerdas dapat berkontribusi dalam inovasi dan kreativitas, mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja, serta mencapai kemandirian ekonomi yang mengurangi ketergantungan pada bantuan sosial. Toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan juga menjadi ciri khas warga negara yang baik, yang berusaha menciptakan masyarakat inklusif dan membangun hubungan internasional yang lebih baik. Yang terakhir, solusi integratif untuk tantangan global dapat dicapai melalui kolaborasi antara warga negara yang cerdas, yang mampu mencari solusi terhadap isu-isu seperti perubahan iklim, kemiskinan, dan ketidakadilan sosial, serta menjadi pemimpin yang bertanggung jawab dalam mengarahkan masyarakat menuju tujuan yang lebih baik dan berkelanjutan. Nah, setuju banget dengan pendapat dari teman-teman yang luar biasa ini ya. Namun, berkaca dari banyaknya kejadian pencurian di akhir-akhir ini, ternyata masih banyak loh yang enggan peduli untuk menjadi warga negara yang cerdas dan baik. Yang tentunya tidak terlepas dari beberapa faktor, seperti kurangnya akses pendidikan yang layak, minimnya kesadaran dan kepedulian, serta lingkungan sosial. Nah, hal ini kita bisa minimalisir dengan kita sebagai mahasiswa bisa bekerja sama dengan pemerintah, atau kita mengkritik pemerintah untuk membuat program-program yang dapat meminimalisir hal itu, yaitu dengan mengenai program sekolah gratis, pelatihan keahlian bagi orang dewasa, penyediaan fasilitas belajar di tempat di daerah terpencil, mengadakan seminar atau workshop, dan bahkan membuat program TV yang mendidik tentang pentingnya menjadi warga negara yang baik. Selain itu, kita juga bisa membangun komunitas yang positif, mendukung budaya gotong royong, dan membuat kegiatan yang melibatkan warga untuk belajar bersama. Dan terima kasih atas pendapatnya yang luar biasa dari teman-teman semuanya. Dari diskusi pertama ini kita juga bisa tahu, ternyata menjadi warga negara yang cerdas dan baik itu penting ya. Selain untuk diri sendiri, ternyata juga bisa berdampak bagi orang lain. Sekarang kita lanjut untuk membahas solusi-solusi konkret untuk memecahkan masalah yang sedang terjadi saat ini. Yang pertama adalah kesenjangan keadilan sosial di Indonesia. Menurut teman-teman, gimana sih atau apa sih solusi yang bisa kita berikan untuk masalah ini? Menurut saya, kesenjangan keadilan sosial di Indonesia masih menjadi rintangan besar yang disebabkan oleh ketimpangan ekonomi, akses pendidikan, dan layanan kesehatan. Untuk mengatasinya, penting bagi setiap individu untuk memiliki kesadaran dan tanggung jawab sosial dalam membantu masyarakat marginal. Salah satu langkah konkret adalah dengan berpartisipasi dalam program sosial, seperti memberikan beasiswa kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu, menyumbangkan kebutuhan pokok, atau mengadakan pelatihan keterampilan yang mendukung kemandirian ekonomi masyarakat miskin. Keterlibatan ini tidak hanya membantu manfaat langsung kepada penerima bantuan, tetapi juga memperkuat solidaritas dan rasa kepedulian di tengah masyarakat. Di samping itu, kolaborasi antara individu, organisasi sosial, dan pemerintah diperlukan untuk memperluas dampak program-program tersebut sehingga dapat menjangkau lebih banyak masyarakat yang membutuhkan. Dengan konsistensi dan kesadaran kolektif, upaya ini dapat mengurangi ketimpangan dan menciptakan masyarakat yang lebih adil dan inklusif. Saya setuju dengan pendapat dari Rifka. Kemudian, menurut saya sendiri, untuk mengatasi kesenjangan keadilan sosial di Indonesia, pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan dalam program, di antaranya program bantuan sosial. Melalui program Keluarga Harapan atau PKH, kartu sembako dan bantuan langsung tunai atau BLT,
Pemerintah membantu masyarakat yang kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Ada juga kartu prakerja untuk pelatihan kerja. Kemudian ada pembangunan infrastruktur merata, seperti pembangunan jalan, listrik, internet, dan juga alokasi dana desa bertujuan untuk meningkatkan konektivitas dan juga membangun pembangunan di daerah yang terpencil. Yang selanjutnya ada reformasi perpajakan, yaitu pemerintah memberlakukan pajak progresif untuk kelompok berpenghasilan tinggi untuk menggunakan hasilnya untuk program kesejahteraan sosial, seperti subsidi pendidikan dan kesehatan. Peningkatan akses kesehatan. Melalui JKN atau BPJS Kesehatan, masyarakat mendapatkan layanan kesehatan yang terjangkau. Pemerintah juga meningkatkan fasilitas kesehatan di wilayah terpencil. Ada peningkatan pendidikan dan juga pelatihan, program seperti Indonesia Pintar dan juga Bidik Misi, yaitu KIP untuk kuliah, mendukung siswa yang kurang mampu, sementara pelatihan keterampilan diberikan untuk mendukung tenaga kerja. Selanjutnya ada pemberdayaan UMKM dan juga penciptaan lapangan kerja. UMKM diberi dukungan modal, pelatihan, dan juga akses pasar. Pemerintah juga menarik investasi untuk membuka lapangan kerja di daerah yang tertinggal. Kemudian ada fokus pada daerah yang tertinggal seperti Papua, Nusa Tenggara, dan juga wilayah 3T mendapat perhatian khusus melalui otonomi daerah, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan layanan publik. Penguatan penegakan hukum, upaya seperti pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi, dan transparansi anggaran memastikan program sosial berjalan efektif tanpa penyalahgunaan. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan dan kewujudan keadilan sosial yang merata. Nah, itu dia solusi yang bisa kita berikan juga, dan pasti kita semua setuju. Nah, selain itu kita juga mengalami masalah krisis moral yang dialami anak muda di era digital. Kalau dari teman-teman, apa juga sih yang solusi yang bisa kita berikan untuk hal itu? Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa solusi untuk krisis moral yang terjadi saat ini yang dialami oleh anak muda di era digital. Yang pertama ada krisis moral di kalangan anak muda ini menjadi tantangan yang besar ya, karena kemajuan teknologi itu tidak hanya membawa manfaat, tetapi juga ada resiko seperti penyebaran nilai negatif, hoax, hingga degradasi etika. Ada beberapa solusi yang bisa dilakukan untuk menghindari krisis moral yang terjadi ini. Yang pertama yaitu pendidikan karakter sejak dini. Ketika di sekolah itu perlu menekankan pendidikan karakter yang mengajarkan nilai kejujuran, tanggung jawab, empati, dan toleransi antar budaya. Ada juga peran keluarga. Orang tua sebagai pendidik utama di rumah harus menjadi teladan dalam bertindak sesuai nilai moral, seperti jujur ketika berkata dan menghormati perbedaan. Yang kedua ada literasi digital yang kuat. Pendidikan literasi digital ini sangat diajarkan pada anak muda untuk menggunakan media digital secara bertanggung jawab, termasuk termasuk memahami konsekuensi dari perilaku negatif di media sosial, seperti cyberbullying atau penyebaran hoax. Yang ketiga ada pendampingan orang tua dalam penggunaan media digital. Orang tua dapat membatasi waktu anak ketika bermain gadget untuk menghindari kecanduan bermain handphone. Yang selanjutnya ada diskusi dengan anak. Bangun komunikasi yang baik antar orang tua dan anak untuk memahami apa yang mereka konsumsi di dunia digital ini. Yang selanjutnya ada penguatan nilai-nilai agama dan budaya. Peran agama ini sangat penting pada anak muda karena untuk mengenal dan memahami nilai-nilai agama yang relevan dengan kehidupan modern, seperti kasih sayang, toleransi, dan keadilan. Mungkin selanjutnya ada yang ingin menambahi. Dari saya sendiri, saya akan menambahi solusi dari kasus tersebut, yaitu generasi muda memiliki peran yang sangat krusial dalam menghadapi tantangan global, terutama dalam bidang lingkungan dan teknologi. Sebagai penerus bangsa, mereka tidak
hanya sebagai mewarisi masalah yang ada, tetapi juga memiliki potensi untuk menjadi agen perubahan yang signifikan. Yang pertama, dalam konteks lingkungan, generasi muda memiliki kesadaran yang lebih tinggi terhadap isu-isu lingkungan seperti perubahan iklim, polusi, dan kehilangan keanekaragaman hayati. Mereka seringkali menjadi pelopor dalam gerakan lingkungan, seperti kampanye, pengurangan plastik, penanaman pohon, dan advokasi untuk kebijakan yang lebih ramah lingkungan. Dengan memanfaatkan platform media sosial, generasi muda dapat menyebarkan informasi dan menggalang dukungan untuk inisiatif lingkungan, menjangkau audiens yang lebih luas, dan mendorong tindakan yang kolektif. Keterlibatan mereka dalam organisasi, lingkungan, dan proyek komunitas juga dapat membantu menciptakan solusi inovatif untuk masalah lingkungan yang mendesak. Yang kedua, dalam bidang teknologi, generasi muda adalah penggunaan dan pengembang teknologi paling aktif. Mereka memiliki kemampuan untuk memanfaatkan teknologi digital untuk menciptakan solusi yang dapat mengatasi berbagai tantangan global, mulai dari pendidikan hingga kesehatan. Masalahnya, banyak generasi muda yang terlibat dalam pengembangan aplikasi dan platform yang memfasilitasi akses informasi, pendidikan, dan layanan kesehatan. Nah, itu juga solusi yang dapat teman-teman berikan atau kelompok kita berikan mengenai masalah krisis moral yang dialami anak muda di era digital. Dan tentunya teman-teman juga pasti semua setuju akan hal itu. Dan terakhir kita juga punya masalah krisis, yaitu ancaman mengenai generasi muda terhadap radikalisme dan terorisme. Kalau dari teman-teman juga pasti punya solusi akan hal itu. Nah, aku juga akan memberikan kesempatan buat teman-teman berpendapat. Silahkan. Oke, di sini saya akan menjelaskan solusi dari ancaman radikalisme dan terorisme pada generasi muda. Menurut saya, untuk mengatasi masalah ini bisa dilakukan dengan dialog antar warga, yaitu dialog antar warga itu menurut saya bisa mencegah radikalisme di tingkat komunitas. Nah, dialog antar warga sangat penting untuk mencegah radikalisasi di tingkat komunitas. Dengan berbicara secara terbuka, kita bisa saling memahami dan mengurangi kesalahpahaman. Komunikasi yang baik dapat memperkuat hubungan sosial dan membangun rasa percaya antar warga. Ketika ada isu atau ketegangan, dialog bisa menjadi cara yang efektif untuk mencari solusi bersama. Dan cara ini bisa mengurangi pengaruh pada paham radikal dan menciptakan lingkungan yang aman dan harmonis. Selain itu, kita bisa juga melakukannya dengan mendorong pemuda untuk aktif dalam kegiatan positif. Pemuda itu merupakan agen perubahan yang kuat ya di masyarakat. Nah, mendorong mereka untuk terlibat dalam kegiatan positif seperti olahraga, seni, atau organisasi sosial lainnya akan membantu mereka fokus pada hal-hal yang bermanfaat. Nah, kegiatan ini tidak hanya menghindarkan pemuda dari pengaruh negatif, tapi juga memperkuat rasa kebersamaan dan tanggung jawab sosial. Dengan memberikan ruang bagi pemuda untuk berkembang, kita bisa mencegah mereka terjerumus ke dalam kelompok radikal ini dan membantu masa depan mereka yang lebih baik. Mungkin ada teman saya yang mau menambahkan solusi. Saya setuju dengan pendapat dari Aura. Kemudian menurut saya sendiri, radikalisme dan terorisme adalah ancaman yang cukup serius, terutama bagi generasi muda yang rentan terpengaruh ideologi ekstrem melalui media sosial. Sehingga pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memperkuat regulasi dan pengawasan guna mencegah penyebaran tersebut. Yang pertama, kelompok radikal memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan propaganda, sehingga pemerintah harus memperkuat regulasi digital, mengatur konten radikal, dan membangun kerjasama dengan platform digital untuk menghapus konten yang berbahaya. Kemudian mengembangkan teknologi pemantauan, menggunakan AI untuk mendeteksi penyebaran ideologi ekstrim secara efektif. Yang kedua ada peningkatan pengawasan. Pengawasan harus mencakup lingkungan pendidikan dan komunitas pemuda agar tidak terjadi infiltrasi ideologi radikal. Pemerintah harus
memastikan institusi pendidikan bebas dari pengaruh radikalisme. Dan yang ketiga, ada literasi digital dan edukasi. Edukasi menjadi kunci dalam membentengi generasi muda. Pemerintah perlu menggalakkan literasi digital, membekali generasi muda dengan kemampuan kritis terhadap konten daring. Kemudian ada kampanye anti-radikalisme, melibatkan pemuda dalam menyebarkan nilai-nilai damai dan toleransi. Hukum yang tegas. Pemerintah harus memberikan sanksi tegas terhadap pelaku dan juga penyebar radikalisme untuk memberikan efek jera dan mencegah perekrutan baru. Baik, oke. Nah, itu dia solusi-solusi yang bisa kita berikan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut. Dari diskusi kita mengenai pentingnya menjadi warga negara yang cerdas dan baik, dan apa untungnya buat kita, dan bagaimana jika ada orang lain yang enggan atau tidak peduli untuk menjadi warga negara yang cerdas dan baik, kita tahu bahwa menjadi warga negara yang cerdas dan baik memberikan manfaat besar, baik untuk individu, keluarga, masyarakat, maupun bangsa. Dan jika ada orang lain yang enggan atau tidak peduli akan untuk menjadi hal itu, kita juga bisa bekerja sama dengan pemerintah tentunya untuk membuat program-program yang bermanfaat seperti pelatihan keahlian bagi orang dewasa, mengadakan seminar, dan juga membangun komunitas yang positif. Dan tentunya yang terakhir adalah untuk mengatasi solusi-solusi masalah seperti kesenjangan keadilan sosial di Indonesia, krisis moral yang dialami anak muda di era digital, dan ancaman generasi muda terhadap radikalisme dan terorisme, kita bisa memperkuat solidaritas, memperluas dampak program positif yang dibuat oleh pemerintah, melakukan pembekalan pendidikan kewarganegaraan kepada anak muda, dan juga mendorong anak muda untuk aktif dalam kegiatan positif seperti gotong royong dan lain-lain. Dan mungkin itu saja diskusi kita pada malam hari ini. Terima kasih juga buat teman-teman semuanya yang sudah ikut berpartisipasi, dan terima kasih juga untuk Bapak Raharjo selaku pengampu mata kuliah ini telah memberikan kita banyak wawasan mengenai pendidikan kewarganegaraan. Semoga dengan diskusi ini kita juga bisa menjadi generasi muda yang lebih baik ke depannya untuk terus tumbuh dan berkembang menjadi generasi muda yang lebih cerdas dan baik tentunya. Sekian dari kami. Akhirussalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.